Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melakukan simulasi debat dengan mosi. Dewan ini menyesalkan ketergantungan generasi muda terhadap gadget. Kepada pembicara pertama dari tim kontra dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juri yang saya hormati, moderator, penjaga waktu, rekan tim pro yang saya segani, serta tim saya sendiri yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aziza, selaku pembicara pertama yang bertugas memperkenalkan anggota tim, memaparkan definisi, memberikan limitasi, memberikan latar belakang, dan memberi argumen-argumen. Kemudian, rekan saya, Zaskiatul Hilmi, selaku pembicara kedua, yang bertugas memperkuat kembali argumen-argumen dari pembicara pertama, serta memberikan argumentasi baru. Dan yang terakhir, rekan saya Farha Saputra, selaku pembicara ketiga yang akan merekonstruksi kembali jalannya perdebatan kita pada hari ini, serta pembicara penyimpul oleh pembicara pertama yang bertugas menyimpulkan sekaligus memberikan solusi terhadap mosi kita pada hari ini. Pada perdebatan kita kali ini, saya dari tim kontra sangat dengan tegas menolak mosi. Dewan ini menyesalkan ketergantungan generasi muda terhadap gadget. Saya dari tim kontra Sebelum saya membahas lebih jauh, alangkah baiknya memberikan pemaknaan terhadap beberapa istilah-istilah penting, seperti menyesalkan, menyatakan penyesalan atau ketidaksetujuan terhadap sesuatu yang dianggap berdampak buruk. Yang kedua, ketergantungan, kondisi di mana seseorang tidak bisa lepas dari sesuatu. Yang ketiga, generasi muda, kelompok usia yang berada dalam masa transisi dari masa anak-anak menuju dewasa. Yang keempat, gadget, perangkat elektronik seperti smartphone yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Dalam mosi ini, saya dari tim kontra akan memperjelas kembali yang dimaksud dengan generasi muda. Berdasarkan definisi dari World Health Organization, generasi muda adalah kelompok usia muda antara 10 hingga 24 tahun yang mencakup remaja awal, remaja akhir, dan dewasa muda. Kelompok usia ini berada dalam masa transisi penting, yang dimana mereka sangat-sangat berkembang secara fisik, mental, dan sosial. Yang menjadi alasan saya untuk memaparkan karena bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena dari itu, saya meyakini bahwa tidak semua bentuk keterikatan generasi muda terhadap gadget layak untuk disesalkan. Karena dalam banyak kasus, gadget justru menjadi alat penting dalam proses pembelajaran, pengembangan diri, dan partisipasi sosial mereka. Apakah wajar jika kita menyesalkan sesuatu yang justru mendukung kemajuan generasi muda? Inilah yang ingin saya kupas melalui argumen-argumen berikut ini. Yang pertama, gadget mendukung proses belajar. Gadget adalah alat pembelajaran efektif yang mendukung generasi muda menjadi mandiri. Survei Kemendikbudristek tahun 2022 menunjukkan 80% siswa lebih mudah memahami materi melalui video interaktif dan aplikasi belajar. Aplikasi seperti Ruang Guru dan YouTube Edu yang menjadi rujukan bagi pelajar. Hal ini tercantum dalam pasal 31 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Gadget membantu mewujudkan hak ini dengan menyediakan akses ke pendidikan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, gadget meningkatkan keterampilan digital. Generasi muda yang terbiasa menggunakan gadget memiliki literasi digital yang lebih baik dan tinggi yang penting untuk dunia kerja di masa depan. World Economic Forum tahun 2023 menyatakan keterampilan digital sebagai lima besar keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Sebagai perealisasiannya, dapat dilihat banyak remaja kini yang mampu membuat konten edukatif di TikTok, melakukan desain grafis di Canva, bahkan coding melalui HP. Membuktikan bahwa gadget adalah alat produktif, bukan musuh. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, saya dengan tegas menolak mosi Dewan ini
menyesalkan ketergantungan generasi muda terhadap gadget. Yang diperlukan adalah pendampingan, bukan penyesalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim kontra dengan waktu 4 menit 45 detik. Selanjutnya, kepada pembicara kedua dari tim kontra dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembicara kedua dari tim kontra akan memperkuat kembali argumen yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi sekaligus menambahkan argumen baru. Saya mengatakan bahwa kami sangat-sangat tidak setuju dengan mosi kita pada hari ini, yaitu tentang Dewan ini menyesalkan ketergantungan generasi muda terhadap gadget. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh rekan saya bahwasanya dampak positif dari gadget adalah mendukung proses belajar dan yang kedua meningkatkan keterampilan digital. Di sini saya juga menambahkan beberapa argumen baru, di antaranya gadget mendukung belajar. Menggunakan gadget untuk belajar adalah bentuk kecerdasan digital, bukan ketergantungan. Selama pandemi, 100% pembelajaran bergantung pada gadget. Bahkan hingga sekarang LMS atau Learning Management System tetap digunakan dalam proses belajar. Dalam pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas disebutkan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang cerdas dan kreatif. Gadget membantu tujuan ini. Yang kedua, gadget membuka kesempatan ekonomi. Dewan juri yang saya hormati, gadget memberi ruang bagi generasi muda untuk berkarya, berwirausaha, dan membangun karir sejak dini. Banyak remaja jadi konten kreator, reseller online, hingga freelancer digital. Survei Tokopedia tahun 2023 menyatakan 20% pelaku UMKM digital berasal dari usia 15 sampai 24 tahun. Dewan juri yang saya hormati, seorang siswa SMA di Yogyakarta sukses mendapatkan penghasilan jutaan per bulan dari menjual desain lewat HP melalui situs Fiverr. Dewan juri yang saya hormati, bagaimana mungkin sesuatu yang bisa memungkinkan remaja produktif dan mandiri malah dianggap sebagai ketergantungan yang layak disesalkan? Dewan juri yang saya hormati, kami menegaskan bahwa bukan ketergantungan yang harus disesalkan, tetapi kurangnya literasi digital dan pengawasan yang seharusnya menjadi perhatian. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim kontra dengan waktu 2 menit 24 detik. Selanjutnya, kepada pembicara ketiga dari tim kontra dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, moderator, penjaga waktu, serta tim Kolpro yang saya segani dan tim yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Farhan Saputra selaku pembicara ketiga dari tim kontra yang akan menyimpulkan dan mempertegas kembali argumen-argumen dari pembicara pertama dan kedua dari tim saya. Dewan juri yang terhormat, sebagaimana disampaikan oleh pembicara pertama dari tim saya tadi, gadget adalah alat pembelajaran yang efektif yang mendukung generasi muda menjadi pembelajaran yang mandiri. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 31 Undang-Undang 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dewan juri yang terhormat, di mana gadget ini dapat membantu mewujudkan hak ini dengan menyediakan akses pendidikan kapan saja dan di mana saja. Dewan juri yang terhormat, di mana Dewan juri yang terhormat, generasi muda yang terbiasa menggunakan gadget memiliki literasi digital yang lebih tinggi yang penting untuk dunia kerja di masa depan. Dewan juri yang terhormat, adapun pembicara kedua dari tim saya tadi juga mengatakan menggunakan gadget untuk belajar adalah bentuk kecerdasan digital, bukan ketergantungan. Dewan juri yang terhormat, faktanya Dewan juri yang terhormat, selama pandemi 100% pembelajaran bergantung pada gadget. Dewan juri yang terhormat, bahkan hingga sekarang, sebagaimana dalam pasal 3 UU Diknas disebutkan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang cerdas
dan kreatif Dewan Juri yang terhormat. Sebagaimana contoh yang saya lansir dari Www.Ristek Pendidikan Indonesia, bahwasannya banyak remaja kini mampu membuat konten kreatif edukatif di TikTok Dewan Juri yang terhormat, melakukan desain grafis lewat Canva, bahkan coding melalui HP. Bahkan coding melalui HP Dewan Juri yang terhormat. Jadi Dewan Juri yang terhormat, saya sangat-sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini menyesalkan ketergantungan generasi muda terhadap gadget. Dewan Juri yang terhormat. Sekian argumen dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim kontra dengan waktu 2 menit 22 detik. Selanjutnya kepada pembicara penyimpul dari tim kontra dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembicara penyimpul akan menyimpulkan kembali dan memberikan solusi yang baik pada perdebatan kita pada hari ini. Seperti yang dikatakan oleh pembicara pertama, bahwasannya gadget dapat mendukung proses belajar. Karena dengan adanya gadget ini dapat memudahkan bagi siswa ataupun orang-orang lain dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Bisa kita lihat pada Kemendikbudristek tahun 2022 menyatakan 80% siswa lebih mudah memahami materi melalui video interaktif dan aplikasi belajar. Aplikasi seperti Luang Guru dan YouTube Edu. Seperti halnya dalam memudahkan aktivitas sehari-hari yang diberikan oleh pembicara kedua, yaitu tentang dalam kasus COVID-19 tahun 2020 yang lalu. Bahwasannya kita tidak bisa berinteraksi secara normal dikarenakan ada suatu wabah yang kita tidak inginkan. Dengan adanya gadget ini, maka akan mempermudah kita dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari, walaupun itu melalui virtual. Seperti itu Dewan Juri yang terhormat. Nah, yang kedua yaitu gadget meningkatkan keterampilan digital. Seperti halnya generasi muda yang terbiasa menggunakan gadget memiliki literasi digital yang lebih tinggi dan penting untuk dunia kerja masa depan. Kita sekarang sangat-sangat dituntut untuk bisa berteknologi secara baik dan cepat. Menurut World Economic Forum tahun 2022 mencantumkan keterampilan digital ini sebagai 5 besar keterampilan yang sangat dibutuhkan di masa depan. Sebagai perealisasiannya, banyak sekali remaja yang kini mampu membuat konten edukatif seperti di TikTok dan melakukan desain grafis lewat Canva atau bahkan coding melalui HP. Ini membuktikan bahwasannya gadget adalah alat yang produktif, bukan musuh. Nah, kami dari tim kontra sangat-sangat tidak setuju dengan penyesalan akan ketergantungan gadget. Maka kami tidak menutup akal untuk mencari solusi. Adapun solusi yang kami berikan, libatkan orang tua dan guru sebagai pembimbing bukan pelarang. Mendorong penggunaan gadget untuk hal positif seperti membentuk karya, bisnis dan ilmu. Jadikan gadget bukan zona candu tapi zona tumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara penyimpul dari tim kontra dengan waktu 3 menit 13 detik. Dengan berakhirnya pembicara penyimpul dari tim kontra, maka berakhir pula simulasi debat kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.